Presiden RI Insinyur Joko Widodo dan Menko Luhut Panjaitan serta Menteri BUMN Erick Thohir tidak punya waktu untuk melayani kaum nyinyires, oposan, dan kelompok anti pemerintah yang sangat giat mencari-cari kesalahan. Pak Jokowi dan timnya kelewat sibuk untuk meladeni orang-orang yang masih sakit hati gara-gara hilang jabatan, seperti Rizal Ramli, Said Didu, Refli Harun, PKS, geng HTI, filsuf abal-abal RG, dan kawan-kawan. Juga mahasiswa-mahasiswa sialan yang baru belajar ngomong dan jadi keledai tunggangan oposisi bersama keluarga proyek mangkrak Hambalang. Dan juga media-media pengadu domba yang tiap hari jualan sensasi dan provokasi, mengejar clickbait yang diproduksi kelompok wartawan Bodrex. Tapi kita punya waktu meladeninya. Ya, kita, Gen R, generasi rebahan, punya banyak waktu. Ayo, bangkitkan jarimu melawan para nyinyiras. Guru bangsa kita, Buya Syafi'i Ma'arif, menilai kalau saat ini media sosial kita dikuasai oleh kelompok orang bersumbu pendek dan tidak waras. Medsos kini sesak oleh sebaran hoaks, katanya. Guna meredam hoaks di media sosial ini, Buya Ahmad Syafi'i minta agar orang-orang waras tidak tinggal diam. Kita yang waras, mayoritas toleran yang selama ini banyak diam, harus melawan dan bersuara. Kepala negara yang sedang memerintah di istana kini dipilih oleh 85,6 juta warga yang punya hak suara di pemilu yang coba dilengserkan segelintir warga stres dan gatal berkuasa lagi. Saya ada di antara pemilih itu. Semoga Anda juga. Saya dan kita tidak memilih presiden untuk dijatuhkan di tengah jalan. Bahkan juga tidak untuk disalah-salahkan. Apalagi difitnah dan dilecehkan. Kewajaran di negara demokratis dan modern adalah bebas mengkritik. Tapi bukan bebas menghina, apalagi memfitnah. Saatnya kita menangkal, melawan, dan menyerang balik. Gugat para pengkritik nyinyir. Apa yang sudah mereka lakukan untuk bangsa dan kontribusinya mengatasi pandemi corona ini? Tak bisa disangkal, ada banyak elit sakit jiwa yang berharap pemerintah gagal dan kalah melawan pandemi global ini. Ada yang girang setiap kali korban COVID-19 naik. Bahkan saat rakyat panik menghadapi pandemi, ada yang mengeruk keuntungan dan pamer kemewahan untuk memuaskan naluri hedonisnya. Bangsat. Banyak warga kecukupan, pengikut rezim masa lalu, mati nuraninya, masih bermegah-megah diri ketika saudara sebangsanya kehilangan pekerjaan dan harus makan sehari sekali. Alih-alih membantu, malah terus menyalahkan pemerintah yang tengah menghadapi dilema antara melokalisir penyebaran virus dengan mencegah kerumunan atau tetap menghidupkan ekonomi rakyatnya, membiarkan keramaian di pasar. Minoritas bising itu sungguh sangat mengganggu, seperti speaker masjid yang meneror dengan suara sember di pagi buta dan tengah hari. Wahai kaum kadrun dan penyinyir, seharusnya kalian tahu bahwa seluruh dunia gagap menghadapi pandemi COVID-19. Ada 160 negara di muka bumi ini yang terpapar virus corona dengan 188,5 juta kasus, 4,06 juta meninggal. Ada 12,1 juta masih menjalani perawatan. Sebanyak 172,3 juta diantaranya sembuh. Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Spanyol, Rusia, negara-negara yang kita anggap paling maju peradaban dan teknologinya, menciptakan mesin perang paling mematikan, sempat tak berdaya. Kehilangan jutaan warganya dengan masing-masingnya menghadapi kematian ratusan ribu jiwa. Hilang nyawa akibat virus corona. Kota suci Mekah dan Ka'bah yang diyakini 1,8 miliar muslim di seantero dunia sebagai rumah Allah tak kebal virus dan ditutup. Juga Vatikan dan tembok ratapan di Yerusalem. Nyaris tak ada wilayah yang lolos dari sergapan virus COVID. Keberuntungan dan waktu saja penentunya. Seharusnya bersyukur mereka yang masih diberi nyawa dan lega nafasnya, lalu terpanggil membantu yang lain. Kini sebagian benua Eropa dan Amerika menuju pemulihan karena banyak yang patuh disuntik vaksin sehingga terbentuk herd immunity, kekebalan bersama. Sementara kadrun-kadrun bebal di sini
menganggap virus tidak ada. Denial, minoritas bising yang menularkan virus dan merongrong negara, terus memaksa ibadah berjamaah. Padahal ibadah di rumah bisa, Ka'bah saja ditutup. Pendakwah sombong yang tempo hari menyebut COVID-19 sebagai tentara Allah, akhirnya sesak nafas juga. Ngaku merasa kesakitan dan harus isolasi mandiri. Maka ketahuilah, Amerika yang paling menghargai HAM dan nyawa warganya ada di peringkat teratas sebagai negara korban COVID-19 terbanyak dengan kehilangan 623.000 penduduk. Total ada 34,8 juta kasus. Di urutan kedua, negeri India dengan total kasus 30,9 juta, meninggal 4.114.000, dalam perawatan 4.365.000 dan sembuh 30.009.000. Di peringkat 3 ada Brasil dengan total kasus 19,1 juta, meninggal 5.359.000, sebanyak 8.455.000 dalam perawatan, sembuh 17,7 juta. Selanjutnya Prancis yang kehilangan 144.492 warga dengan total kasus 5.833.175, masih harus merawat 452.469 warganya dan sudah sembuh 5.236.214 jiwa. Rusia ada di peringkat 5,81 juta kasus, 144.000 meninggal. Madoh harus merawat 448.000 warganya, menyusul Turki yang kehilangan 50.324 warganya dengan total kasus 5.493.024 dan masih harus merawat 82.908 warganya. Urutan ketujuh Inggris, 8 Argentina, 9 Kolombia, 10 Italia, 11 Spanyol, 12 Jerman, 13 Iran, 14 Polandia. Barulah Indonesia di urutan 15 dengan 2.615.529 kasus, jumlah meninggal 68.219 orang, sembuh 2.139.601, dalam perawatan 407.709 warga. India dengan prestasi sebagai juara 2, apakah membuat oposisi dan warganya mendesak Perdana Menterinya mundur? Saya tidak membacanya. Sebaliknya, kita sama-sama menyaksikan tayangan video di WA memperlihatkan bagaimana petugas lapangan India main tangan dan main gaplok, bahkan menggebuk dengan tongkat kepada warga yang membandel tidak pakai masker. Apakah terjadi juga di sini? Minim sekali. Ada kasus Satpol PP yang main tampar penunggu warung makan dan kini dinonaktifkan. Polisi yang mencegat kasar pas pampres diproses. Warga bebal yang terus dimanja tempo hari diam-diam mudik, mengabaikan pesan pemerintah. Kini menuai panen kematian. Virus corona masih membunuh banyak saudara kita. Bahkan kematiannya di peringkat pertama dunia pada hari-hari ini. Bukan karena pemerintah salah urus, tapi karena sebagian warganya bebal dan terus denial. Ada juga yang suka melawan karena menganggap melawan pemerintah dan penguasa itu keren. Yang penting beda dan terus melawan pemerintah, siapapun pemerintahnya. Romantisme kritikus, pengamat, dan aktivis nanggung. Di pihak lain, memang ada pihak yang memanfaatkan kenaifan dan kebebalan warganya untuk kepentingan politik mereka, juga untuk bisnis. Untuk itu, kita, Gen R, generasi rebahan, harus bangkit, mainkan jari-jarimu, dan melawan.